Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Pengantar dengan dosen pengampu Ibu Nur Andriani SEME. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Konflik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hania Zalsi dengan NIM B300220091. Perkenalkan, nama saya Rianita Maharani, NIM B300220092. Saya Aditya Ramadhani, NIM B300220093. Perkenalkan, nama saya Azhara Abdul Mawati, NIM B300220094. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Nugroho, NIM B3002295. Perkenalkan, saya Rizka Nolita Putri, NIM B300220096. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang manajemen konflik. Di sini saya akan menyampaikan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hania Zalsi, yang kedua ada Rianita Maharani, yang ketiga ada Erica Ramadhani, yang keempat ada Azhara Aprilia, yang kelima ada Rizky Wahyu Nugroho, yang keenam ada Eris Narulita Putri. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi konflik. Jadi, bagian pengarahan dan pengembangan organisasi tidak akan lengkap tanpa pembahasan manajemen konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Perbedaan konflik dan persaingan terletak pada apakah salah satu pihak mampu untuk menjaga dirinya dari gangguan pihak lain dalam mencapai tujuannya. Persaingan ada bila tujuan pihak yang terlibat tidak sesuai, tetapi pihak tersebut tidak dapat saling mengganggu. Sebagai contohnya, ada dua kelompok produksi yang mungkin saling bersaing untuk memenuhi kuota. Namun, bila tidak ada kesempatan untuk mengganggu pencapaian tujuan pihak lain, situasi persaingan terjadi, maka akan menimbulkan suatu konflik dalam suatu organisasi. Di sisi lain, kooperasi terjadi bila dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Konflik dan kooperasi dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contohnya lagi, ada dua pihak yang setuju pada tujuan, tetapi tidak setuju dengan cara pencapaian tujuan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen konflik berarti para manajer harus berusaha menemukan cara untuk menyeimbangkan konflik dan kooperasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang perubahan pandangan tentang konflik. Sikap terhadap konflik dalam organisasi telah berubah dari waktu ke waktu. Stephen P. Robbins telah menelusuri perkembangan ini dengan penekanan dan perbedaan antara pandangan tradisional tentang konflik dan pandangan baru. Ada beberapa pandangan tentang konflik, yaitu pandangan baru dan pandangan lama. Jadi pandangan lama yaitu 1. Konflik dapat dihindarkan. 2. Konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau pengacau. 3. Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. 4. Tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. 5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Jadi pandangan baru yaitu 1. Konflik tidak dapat dihindarkan. 2. Konflik timbul karena banyaknya sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam resepsi, dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya.
3. Konflik dapat membantu dan menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. 4. Tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. 5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Disimpulkan bahwa konflik dapat fungsional ataupun berperan salah disfungsional. Secara sederhana ini berarti bahwa konflik mempunyai potensi bagi perkembangan atau mengganggu pelaksanaan kegiatan organisasi tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Segi fungsional konflik antara lain dapat dijelaskan: 1. Manajer menemukan cara penggunaan dana yang lebih baik. 2. Lebih mempersatukan para anggota berorganisasi. 3. Manajer mungkin menemukan cara perbaikan prestasi organisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konflik dan performance organisasi. Berdasarkan pandangan tentang konflik yang sudah diterangkan oleh rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa konflik memiliki hubungan dengan kinerja organisasi. Pada pandangan tersebut ada yang mengaitkan konflik dengan penurunan kinerja kelompok atau organisasi. Pada pandangan tersebut tidak selamanya benar, mengingat konflik tidak selalu bersifat destruktif. Meskipun demikian, tingkat konflik yang terlalu berlebihan akan merintangi efektivitas suatu kelompok atau organisasi. Konflik dikatakan optimal untuk meningkatkan kinerja bila dapat menghentikan stagnasi, menumbuhkan kreativitas, melepaskan ketegangan, dan memunculkan perubahan menuju perbaikan. Pada gambar tersebut, tingkat konflik yang terjadi tinggi pada kondisi C, dan tingkat konflik yang rendah terjadi pada kondisi A. Pada kondisi A tersebut, konflik berdampak disfungsional, yaitu penurunan prestasi. Ketika konflik rendah, maka dorongan dan rangsangan kurang, sehingga prestasi rendah. Orang merasa puas dan nyaman dengan lingkungannya. Jika tidak ada tantangan, maka tidak akan muncul cara-cara dan ide baru. Organisasi lambat dalam menghadapi perubahan lingkungan. Jika konflik yang terjadi sangat tinggi ditunjukkan pada posisi C, prestasi rendah karena kurangnya koordinasi dan kerjasama. Organisasi menjadi kacau balau. Tiap orang menghabiskan waktunya untuk mempertahankan atau membela diri dan menyerang kelompok lain daripada melakukan tugas-tugas yang produktif. Konflik yang optimal terjadi pada kondisi B. Kondisi yang terjadi cukup untuk mencegah adanya stagnasi, mendorong adanya kreativitas, menimbulkan dorongan untuk melakukan perubahan, dan mencari cara terbaik untuk memecahkan masalah. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu, yaitu bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan pekerjaan lebih dari kemampuannya. Jadi, individu tersebut akan merasa tidak betah dengan tempat kerjanya, merasa pekerjaannya tidak sesuai passion, dan merasa berat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu konflik antara individu dalam organisasi yang sama. Jadi konflik ini sering diakibatkan karena adanya perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peran, seperti misalnya manajer dengan karyawan atau sesama staf. Jadi mereka merasa tidak cocok dengan partner kerjanya. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menghadapi sebuah tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Jadi contohnya individu dihukum atau diasingkan oleh kelompoknya karena melanggar norma. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Terjadi karena
pertentangan kepentingan dalam kelompok. Contohnya, persaingan dalam kelompok produksi. Misalnya kelompok A dan kelompok B memiliki target produksi yang sama tapi mereka saling mencurangi. Kelima, yaitu konflik antar organisasi. Timbul sebagai akibat dari bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga yang lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Contohnya, persaingan antar perusahaan. Persaingan ini memberikan keuntungan karena sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan tersebut berinovasi semakin maju dan bersaing dengan perusahaan yang lain. Metode-metode pengelolaan konflik. Metode yang pertama yaitu metode stimulasi konflik. Metode tersebut digunakan untuk menimbulkan rangsangan terhadap karyawan karena karyawan pasif yang disebabkan oleh situasi konflik terlalu rendah. Rintangan tersebut harus diatasi oleh manajer untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik meliputi yang pertama yaitu penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran intensif, dan penghargaan untuk mendorong persiapan. Yang keempat, memilih manajer-manajer yang tepat. Dan yang terakhir, perilaku yang berbeda dengan kebiasaan. Metode yang kedua yaitu metode pengurangan konflik. Manajer biasanya lebih terlibat dengan pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode yang terakhir yaitu metode penyelesaian konflik. Metode ini dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama kekerasan atau forcing yang bersifat penekanan otokratik. Yang kedua, penenangan atau smalling, yaitu cara yang lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu konflik struktural. Dalam organisasi klasik, ada 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul. Yang pertama yaitu konflik hierarki, yaitu konflik antara berbagai tingkatan organisasi. Misalnya, Dewan Direktur mungkin berkonflik dengan manajemen puncak, atau secara umumnya terjadi konflik antara manajemen dan para karyawan. Ini merupakan salah satu contoh konflik hierarki. Lalu, yang kedua ada konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi. Sebagai contohnya lagi, yaitu konflik antara departemen produksi dan departemen pemasaran dalam suatu organisasi perusahaan. Lalu yang ketiga, ada konflik lini staff, yaitu konflik antara lini dan staff. Hal ini merupakan adanya perbedaan yang melekat, personalia lini dan personalia staff. Lalu yang keempat, ada konflik formal-informal, yaitu konflik antara organisasi formal dan informal. Bentuk umum konflik yang sering terjadi dalam organisasi adalah konflik antara anggota-anggota lini dan staf. Para anggota lini sering memandang para anggota staf dalam hal-hal berikut. 1. Staf melangkahi wewenangnya. Karena manajer lini merupakan pemegang tanggung jawab atas hasil akhir, mereka cenderung menolak masukan atau kritik staf atas wewenangnya. 2. Staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para anggota
Staf sering tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian yang dihadapi oleh para anggota lini sehingga saran-sarannya tidak terap. 2. Staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para anggota staf sering tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian yang dihadapi oleh para anggota lini sehingga saran-sarannya tidak terap. 3. Staf menumpang keberhasilan lini. Para anggota staf sering lebih dekat dengan manajer puncak dibanding lini, sehingga dapat mengambil keuntungan dari posisi tersebut. 4. Staf memiliki pandangan sempit. Para anggota staf cenderung spesialis sehingga mempunyai pandangan terbatas dan kurang dapat menjerumuskan sarannya atas dasar kebutuhan dan tujuan organisasi keseluruhan.